Salam sejahtera, selamat beraktivitas. Semoga hari ini jauh lebih baik daripada hari kemarin. Berkat Tuhan selalu berkelimpahan di dalam kehidupan kita. Kita akan renungkan firman Tuhan. Kita baca di Wahyu pasal yang ke-11. Kemudian diberikanlah kepadaku sebatang bulu seperti tongkat pengukur rupanya, dengan kata-kata yang berikut, bangunlah dan ukurlah bait suci Allah dan mezbah dan mereka yang beribadah di dalamnya. Tetapi kecualikan pelataran bait suci yang di sebelah luar, jangan engkau mengukur, karena ia telah diberikan kepada bangsa-bangsa lain, dan mereka akan menginjak-injak kota suci 42 bulan lamanya. Dan aku akan memberikan tugas kepada 2 saksiku, supaya mereka bernubuat sambil berkabung 1260 hari lamanya. Mereka adalah kedua pohon zaitun dan kedua kaki dian yang berdiri di hadapan Tuhan semesta alam. Dan jikalau ada orang yang hendak menyakiti mereka, keluarlah api dari mulut mereka, menghanguskan semua musuh mereka. Dan jikalau ada orang yang hendak menyakiti mereka, maka orang itu harus mati secara itu. Mereka mempunyai kuasa menutup langit supaya jangan turun hujan selama mereka bernubuat, dan mereka mempunyai kuasa atas segala air untuk mengubahnya menjadi darah, dan untuk memukul bumi dengan segala jenis malapetaka setiap kali mereka menghendakinya. Dan apabila mereka telah menyelesaikan kesaksian mereka pada binatang yang muncul dari jurang maut, akan memerangi mereka dan mengalahkan serta membunuh mereka, dan mayat mereka akan tergeletak di atas jalan raya kota besar yang secara rohani disebut Sodom dan Mesir, di mana sudah Tuhan mereka disalibkan. Dan orang-orang itu, segala bangsa dan suku dan bahasa dan kaum, melihat mayat mereka 3,5 hari lamanya, dan orang-orang itu tidak memperbolehkan mayat mereka dikuburkan. Dan mereka yang diam di atas bumi bergembira dan bersukacita atas mereka 3, dan berpesta dan saling mengirim hadiah, karena kedua nabi itu telah merupakan siksaan bagi semua orang yang diam di atas bumi. 3,5 hari kemudian masuklah roh kehidupan dari Allah ke dalam mereka, sehingga mereka bangkit, dan semua orang yang melihat mereka menjadi sangat takut. Dan orang-orang itu mendengar satu suara yang nyaring dari sorga berkata kepada mereka, naiklah kemari. Lalu naiklah mereka ke langit, diselubungi awan, disaksikan oleh musuh-musuh mereka. Pada saat itu terjadilah gempa bumi yang dahsyat, dan 1/10 bagian dari kota itu rubuh, dan 7.000 orang mati oleh gempa bumi itu. Dan orang-orang lain sangat ketakutan, lalu memuliakan Allah yang di surga. Celaka yang kedua sudah lewat, lihat, celaka yang ketiga segera menyusul. Lalu malaikat yang ke-7 meniup sangkakalanya,
Dan terdengarlah suara-suara nyaring di dalam surga, katanya, pemerintahan atas dunia dipegang oleh Tuhan kita dan Dia yang diurapinya, dan Ia akan memerintah sebagai Raja sampai selama-lamanya. Dan ke-24 tua yang duduk di hadapan Allah di atas tahta mereka tersungkur dan menyembah Allah sambil berkata, kami mengucap syukur kepadamu ya Tuhan Allah yang Maha Kuasa, yang ada dan yang sudah ada, karena Engkau telah mengaku kuasamu yang besar dan telah mulai memerintah sebagai Raja, dan semua bangsa telah marah. Tetapi amarahmu telah datang dan saat bagi orang-orang mati untuk dihakimi dan untuk memberi upah kepada hamba-hambamu, nabi-nabi, orang-orang kudus, dan kepada mereka yang takut akan namamu, kepada orang-orang kecil dan orang-orang besar, dan untuk membinasakan barang siapa yang membinasakan bumi. Maka terbukalah bait suci Allah yang di sorga, dan kelihatanlah tabut perjanjiannya di dalam bait suci itu, dan terjadilah kilat dan deru, guruh dan gempa bumi dan hujan es hebat. Kita juga akan baca di Maleakhi pasal yang ketiga. Lihat, aku menyuruh utusanku supaya ia mempersiapkan jalan di hadapanku. Dengan mendadak Tuhan yang kamu cari itu akan masuk ke bait-Nya. Malaikat perjanjian yang kamu kehendaki itu, sesungguhnya ia datang, firman Tuhan semesta alam. Siapakah yang dapat tahan akan hari kedatangannya? Dan siapakah yang dapat tetap berdiri apabila ia menampakkan diri? Sebab ia seperti api tukang pemurni logam dan seperti sabun tukang penatu. Ia akan duduk seperti orang yang memurnikan dan mentahirkan perak, dan ia mentahirkan orang Lewi, menyucikan mereka seperti emas dan seperti perak, supaya mereka menjadi orang-orang yang mempersembahkan korban yang benar kepada Tuhan. Maka persembahan Yehuda dan Yerusalem akan menyenangkan hati Tuhan seperti pada hari-hari dahulu kala dan seperti tahun-tahun yang sudah-sudah. Aku akan mendekati kamu untuk menghakimi dan akan segera menjadi saksi terhadap tukang-tukang sihir, orang-orang pejinah, dan orang-orang yang bersumpah dusta, dan terhadap orang-orang yang menindas orang upahan, janda dan anak piatu, dan yang mendesak ke samping orang asing. Daerah tidak takut kepadaku, firman Tuhan semesta alam, bahwasanya Aku Tuhan tidak berubah, dan kamu, Bani Yakub, tidak akan lenyap. Sejak zaman nenek moyangmu, kamu telah menyimpan dari ketetapanku dan tidak memeliharanya. Kembalilah kepadaku, maka aku akan kembali kepadamu, firman Tuhan semesta alam. Tetapi kamu berkata, dengan cara bagaimanakah kami harus kembali? Bolehkah manusia menipu Allah? Namun kamu menipu aku. Tetapi kamu berkata, dengan cara bagaimanakah kami menipu engkau? Mengenai persembahan persepuluhan dan persembahan khusus, kamu telah kena kutuk, tetapi kamu masih menipu aku. Ya, kamu seluruh bangsa, bawalah seluruh persembahan persepuluh itu ke dalam rumah
perbendaharaan, supaya ada persediaan makanan di rumahku, dan ujilah aku, firman Tuhan semesta alam, apakah aku tidak membukakan bagimu tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat kepadamu sampai berkelimpahan? Aku akan menghardik bagimu belalang pelahap, supaya jangan dihabisinya hasil tanamanmu, dan supaya jangan pohon anggur di padang tidak berbuah bagimu, firman Tuhan semesta alam. Maka segala bangsa akan menyebut kamu berbahagia, sebab kamu ini akan menjadi negeri kesukaan, firman Tuhan semesta alam. Bicaramu kurang ajar tentang aku, firman Tuhan, tetapi kamu berkata, apakah kami berbicara di antara kami tentang engkau? Kamu berkata, adalah sia-sia beribadah kepada Allah. Apakah untungnya kita memelihara apa yang harus dilakukan terhadapnya dan berjalan dengan pakaian perkabungan di hadapan Tuhan semesta alam? Oleh sebab itu, kita ini menyebut berbahagia orang-orang yang gegabah, bukan saja mujur orang-orang yang berbuat fasik itu, tetapi dengan mencobai Allah pun mereka luput juga. Beginilah berbicara satu sama lain orang-orang yang takut akan Tuhan. Tuhan memperhatikan dan mendengarnya. Sebuah kitab peringatan ditulis di hadapannya bagi orang-orang yang takut akan Tuhan dan bagi orang-orang yang menghormati namanya. Mereka akan menjadi milik kesayanganku sendiri, firman Tuhan semesta alam. Pada hari yang kusiapkan, aku akan mengasihani mereka sama seperti seorang menyayangi anaknya yang melayani dia. Maka kamu akan melihat kembali perbedaan antara orang benar dan orang fasik, antara orang yang beribadah kepada Allah dan orang yang tidak beribadah kepadanya. Kita baca Amos pasal yang ke-9. Tuhan dekat. Penglihatan kelima, Tuhan dekat mezbah. Kulihat Tuhan berdiri dekat mezbah, dan ia berfirman, pukullah bulu tiang dengan keras sehingga ambang-ambang goncang, dan runtuhkanlah itu ke atas kepala semua orang, dan sisa-sisa mereka akan kubunuh dengan pedang. Tidak seorang pun dari mereka akan dapat melarikan diri, dan tidak seorang pun dari mereka akan dapat meluputkan diri. Sekalipun mereka menebus sampai ke dunia orang mati, tanganku akan mengambil mereka dari sana. Sekalipun mereka naik ke langit, aku akan menurunkan mereka dari sana. Sekalipun mereka bersembunyi di puncak gunung Karmel, aku akan mengusut dan mengambil mereka dari sana. Sekalipun mereka menyembunyikan diri terhadap mataku di dasar laut, aku akan memerintahkan ular untuk memagut mereka di sana. Sekalipun mereka berjalan di depan musuhnya sebagai orang tawanan, aku akan memerintahkan pedang untuk membunuh mereka di sana. Aku akan mengerahkan mataku kepada mereka untuk kecelakaan dan bukan untuk keberuntungan mereka. Tuhan Allah semesta alamlah yang menyentuh bumi sehingga bergoyang, dan semua penduduknya berkabung, dan seluruh
airnya naik seperti sungai Nil dan surut seperti sungai Mesir, yang mendirikan ajungannya di langit dan mendasarkan kubahnya di atas bumi, yang memanggil air laut dan mencurahkan ke atas permukaan bumi. Tuhan itulah namanya. Bukankah kamu sama seperti orang Ethiopia bagiku, hai orang Israel? Demikianlah firman Tuhan. Bukankah aku telah menuntun orang Israel keluar dari tanah Mesir, hai Palestina dari Kaptor dan orang Aram dari Kir? Sesungguhnya Tuhan Allah sudah mengamat-amati kerajaan yang berdosa ini. Aku akan memunahkannya dari muka bumi, tetapi aku tidak akan memunahkannya keturunan Yakub sama sekali. Demikianlah firman Tuhan, sebab sesungguhnya aku memberi perintah dan aku mengiraikan kaum Israel di antara segala bangsa, seperti orang mengiraikan ayak, dan sebiji batu kecil pun tidak akan jatuh ke tanah. Oleh pedang akan mati terbunuh semua orang berdosa di antara umatku. Yang mengatakan malapetaka itu tidak akan menyusul dan tidak akan mencapai kami. Pada hari itu aku akan mendirikan kembali pondok Daud yang telah roboh. Aku akan menutup pecahan dindingnya dan akan mendirikan kembali reruntuhannya. Aku akan membangunnya kembali seperti di zaman dahulu kala, supaya mereka menguasai sisa-sisa bangsa Edom dan segala bangsa-bangsa kusebut milikku. Demikianlah firman Tuhan yang melakukan hal ini. Sesungguhnya waktu akan datang, demikian firman Tuhan, bahwa pembajak akan tepat menyusul penuai dengan mengirik buah anggur penabur benih. Gunung-gunung akan meniriskan anggur baru dan segala bukit akan kebanjiran. Aku akan memulihkan kembali umatku Israel. Mereka akan membangun kota-kota licin tanda dan mendiaminya. Mereka akan menanam kebun-kebun anggur dan minum anggur. Mereka akan membuat kebun-kebun buah-buahan dan mereka makan buahnya. Kebun-kebun buah-buahan dan makan buahnya. Maka aku akan menanam mereka di tanah mereka, dan mereka tidak akan dicabut lagi dari tanah yang telah kuberikan kepada mereka. Firman Tuhan Allahmu. Kita juga baca di 1 Tawarik 11 pasal yang ke-25. 1 Tawarik 11 ayat yang ke-25. Sesungguhnya di antara ke-30 orang itu ia paling dihormati, tetapi ia tidak dapat menyamai Triwira, dan Daud mengangkat dia mengepalai pengawalnya. Pahlawan-pahlawan yang gagah perkasa ialah juga Asael, saudara Yoab. Selanjutnya Elhanan bin Dodo dari Bethlehem, Samot orang Harod, Heles orang Peloni, Ira anak Ikes orang Tekoa, Abieser orang Anatot, Sikai orang Husa, Ilahi orang Ahohi, Maharai orang Netopa, Helet bin Baana orang Netopa, Itai bin Ribai dari Gibea orang Benyamin, Benanya orang Piratoan, Hurai dari lembah-lembah
Gaas Abel orang bin Araba, Awa Asmawet orang Bahurin, Eliada orang Salon, Hasyet orang Gijon, Yonatan bin Yage orang Berari, Ahiam bin Sakar orang Harari, Elipa bin Ur, Hefer orang Merherai, Ahia orang Peloni, Hesro orang Karmel, Naari bin Esabi, Yoel saudara Nathan, Mihar bin Hagri, Zelek orang Amon, Naharai orang Birot, membawa senjata Yoab anak Jeruya, Ira orang Yetri, Gareb orang Yetri, Uria orang Het, Yajat orang Alai, Adiana anak Ziza orang Ruben, kepala orang-orang Ruben, dan beserta dia ada 30 orang, Hanan bin Maka, Yosafat orang Midni, Uzia orang Asitarot, Shima dan Yeyel anak-anak Hotam orang Arur, Yediel bin Simri dan Yoha saudaranya orang Tiji, Eliel orang Mahawim, Peribai dan Yosawia, anak-anak Elanam, Yitma orang Moab, Eliel, Obed dan Yaasiel orang Mezobaya. Amin. Tuhan memberkati kita semua.